Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan tindak tegas ya ketika ada orang-orang yang kemudian melakukan secara ilegal. Salah satunya yang kemudian disorot sekarang ini soal dugaan ya Bandara IMIP yang sekarang ini dianggap muncul spekulasi seolah-olah dikatakan membuat negara dalam negara ya. Terus kemudian dianggap ilegal dan sebagainya begitu kan. Nanti saya ceritakan begitu. Nah, inilah salah satu Prabowo, ketegasan Prabowo begitu kan ya, meminta menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Ini keren bos. Inilah presiden kita begitu. Dan kabarnya para TNI yang kemudian akan dikerahkan di situ begitu ya. Akan dikerahkan untuk ke Morowali begitu kan untuk menyelidiki apakah ini benar ada dugaan-dugaan ilegal atau bagaimana begitu kan ya. Apakah ini benar tanpa bea cukai, tanpa imigrasi dan sebagainya. Ini harus transparansi kepada publik. Tapi Menteri Perhubungan ya, Dinas Perhubungan kalau nggak salah begitu kan mengatakan ini legal begitu kan. Nah, inilah yang menjadi spekulasi para TNI ya, para menteri-menteri yang lain untuk mungkin akan menyelidiki begitu soal bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian dianggap sebagai salah satunya ilegal dan sebagainya begitu kan. Dan saya yakin bahwa persoalan-persoalan ini harus segera diatasi begitu siapapun orangnya, karena ini adalah tindak dari Presiden Prabowo Subianto begitu kan untuk melakukan berbagai macam pencarian begitu kan, pencarian fakta yang sebenarnya apakah di IMIP ini begitu, Bandara IMIP ini benar-benar ada tidak sesuai dengan fakta, dengan realita yang kemudian yang sudah ada di berbagai media begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian kata Presiden Prabowo Subianto begitu kan harus menindak tegas ya siapapun orangnya. Nah, dan saya setuju begitu kan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika ini akan menindak tegas begitu kan aturan tanpa pandang bulu. Nampaknya kroni Mulyono sudah mulai habis ini begitu. Saya apresiasi yang sangat luar biasa, bos. Ya, jangan-jangan nanti begitu kan ya. Jangan-jangan nanti bisa saja ada hal-hal yang kemudian TNI bergerak, lalu kemudian Bandara IMIP ini mungkin akan melakukan pemeriksaan, bisa saja berujung penyitaan dan sebagainya, bisa saja begitu. Kenapa? Karena ini kalau melanggar. Tapi Menteri Keuangan sudah mengatakan begitu akan mengerahkan ya bea cukai, ya imigrasi dan sebagainya begitu. Biar apa? Biar negara ini bisa mengontrol terhadap Bandara IMIP ini. Ini banyak muncul spekulasi begitu kan ya. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Okay. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Okay. Infonya tuh aparat keamanan aja tuh nggak bisa masuk. Tapi yang aparat negara tidak bisa masuk. Nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Ini disampaikan Pak Safri kemarin sebagai Menhan waktu meninjau latihan itu. Jadi latihan ini tuh menarik, yang di Morowali itu latihan dilakukan oleh Kopasgat. Itu nama latihannya itu perebutan pangkalan udara. Okay. Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Safri ngomong bahwa nggak boleh ada negara di dalam negara. Pak Safri ngomong gitu? Ngomong gitu. Okay. Jadi dia bilang karena itu dia akan lapor ke Presiden bahwa selama ini tuh di Morowali tidak ada bea cukai dan tidak ada imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang dan barang. Mbak Etna, saya potong sebentar. Artinya tidak boleh ada negara dalam negara, itu merujuk apa yang terjadi di kawasan industri Morowali? Iya, di IMIP itu, di bandara itu. Okay. Karena di IMIP-nya itu kan gede ya, sekian ribu hektar itu tadi, 2.000, 4.000 hektar ya, 4.000 hektar. Nah, itu kan ada perusahaan patungan Indonesia juga. Jadi beberapa daerah tentunya. Saya kira ini perlu diapresiasi yang sangat-sangat luar biasa. Nah,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini memberikan arahan untuk menegaskan aturan terhadap ya aktivitas di Bandara Indonesia di Morowali atau Industri Park IMIP ini di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah ya. Dan bahkan penegakan aturan ini tidak boleh pandang bulu kabarnya. Ini tindak lanjut Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan, memberikan tindak tegas siapapun orangnya. Karena ini akan mengancam begitu kedaulatan negara, mengancam stabilitas politik Presiden Prabowo Subianto. Kenapa kok seperti itu? Karena nampaknya kalau ada penyelundupan yang kemudian tidak diinginkan, bisa saja itu terjadi kalau tanpa pengawasan negara. Ngeri nih ya, ngeri ya. Makanya Safri Samsudin sudah mengatakan bahwa jangan ada republik di republik ini, begitu kan ya, di dalam republik ini artinya tidak boleh ada negara di dalam negara, begitu, seolah-olah dikuasai hanya oleh orang-orang mereka. Jadi harus ditindak tegas, begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, begitu kan. Dari Pak Purbaya juga mengatakan begitu kan ya. Di sana sudah mengakui bahwa tanpa cukai ya, tanpa bea cukai, tanpa imigrasi, begitu kan. Kalau ada izinnya secara khusus, begitu kan ya, Pak Purbaya sini sudah belak-belakan sebenarnya menyebutkan Bandara IMIP tanpa bea cukai, tanpa imigrasi, begitu. Kok seenaknya? Ya kok seenaknya, begitu kan. Semuanya bisa saja diselundupkan. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, pertanyaannya, kenapa Jokowi dulu tidak tahu soal ini? Ya, walaupun Jokowi sudah sudah meresmikan, begitu kan, bandara-bandara di Morowali, tapi kenapa Bandara IMIP ini tidak tahu, begitu kan ya? Artinya secara tidak langsung, begitu ya, sekarang kan banyak muncul spekulasi, kenapa ini kok ada yang khusus, ada apa, begitu. Ini harus ditelusuri, Pak ya, harus ditelusuri betul, begitu kan. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh oleh Presiden Prabowo Subianto ini harus benar-benar tidak tegas, begitu. Wajar sekarang ini TNI ini akan dikerahkan untuk menuju ke situ, begitu kan, untuk menyelidiki dan memeriksa, karena ini jelas, begitu kan, ada di perbatasan yang kemudian titik rawan di mana orang-orang ya luar asing, begitu kan, bisa masuk ke sini, begitu kan ya, bisa masuk menyelundupkan barang ilegal, menyelundupkan berbagai hal, begitu kan. Ini sangat saya kira ini sangat perlu, begitu kan, untuk dilakukan investigasi, begitu kan ya. Saya apresiasi luar biasa, begitu, ketika nanti, begitu kan ya, para TNI ya, para Menhan, Pak Menhan di situ, begitu kan, untuk menyelidiki hal-hal seperti ini, untuk menunjukkan bagaimana apa yang terjadi sebenarnya, begitu, biar tidak menjadi spekulasi. Dan sekarang Pak Menhan yang justru dikritik oleh mereka. Bayangkan kok bisa-bisanya, begitu kan ya, bisa-bisanya ya. Dan juga mengatakan bahwa Bahlil menegaskan pihaknya hanya menangani ya rekomendasi terhadap hilirisasi nikel, pengamanan dan fasilitas objek di bandara merupakan kewenangan Kementerian Teknis yang memiliki kewenangan itu. Nah, sejumlah politikus sebelumnya juga mengklaim bahwa Bandara IMIP yang berlokasi di pusat industri nikel beroperasi tanpa keterlibatan otoritas pemerintah. Maka anggota Komisi 1 ini, Dewan Perwakilan Rakyat ya, menyoroti kekosongan peran negara dalam pengawasan ini. Banyak muncul spekulasi-spekulasi itu, begitu. Lantas kalau ini disita, wah ini ngeri, Bos. Ngeri kan, begitu kan. Ini kan sekarang menjadi polemik besar, begitu ya. Polemik besar. Kalau tanpa negara di dalamnya, maka bagian banyak penyelundupan sana sini, begitu kan. Ngeri, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Saya yakin bahwa Presiden Prabowo ini harus tindak tegas, begitu, dan sekarang mengerahkan para TNI di situ untuk datang, begitu kan ya. Dengan demikian, bahwa IMIP ini menekankan bahwa operasi bandara itu sudah mengikuti prosedur ya penerbangan domestik, memiliki registrasi resmi dan melayani lalu lintas penumpang serta pesawat industri secara legal, kabarnya, begitu kan ya. Ketika Kemenhub itu membantah bahwa apa yang dilakukan di situ adalah legal, begitu kan ya. Ini salah satu pernyataan dari Kemenhub, begitu kan ya, bantah Bandara IMIP di Morowali itu legal. Nih,
Wakil Menteri Perhubungan Yasuntana begitu menyatakan Kementerian Perhubungan sudah menempatkan personel ya di Bandara Kompleks PT Indonesia Morowali Industri Park, Morowali, Sulawesi Tengah. Pernyataan tersebut ya diungkap menyusul munculnya isu operasi Bandara IMEP yang tak melibatkan otoritas pemerintah. Tim yang ditempatkan ya berasal dari berbagai instansi kementerian. Kami juga menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada Dirjen Otoritas Bandara ke sana, ucapnya ya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Nah, Susanto membantah bahwa bandara di kawasan pusat industri nikel itu legal. Itu terdaftar ya, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar ya. Kemarin kami sudah tempatkan di sana dan inilah apa yang disampaikan Kemenhub di situ. Yang mana yang benar? Siapa yang salah? Kan itu pertanyaannya. Tapi TNI ini sudah dikerahkan ini semua begitu. Karena titik di situ adalah titik di mana bisa dikatakan sebagai industrial sangat penting begitu bagi negara begitu kan, dan strategis. Kalau saya pribadi menyikapi begini, jangan sampai ada penyelundupan. Baik barang-barang ilegal, baik apapun begitu kan ya, sehingga ini tempat barter bisnis ya secara nasional, secara internasional. Ini tidak boleh begitu kan ya, bisa mengancam kedaulatan negara. Saya yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menindak tegas begitu. Jika izinnya adalah secara khusus, kita tunggu saja begitu. Apakah nanti ya klarifikasinya, karena sekarang ini masih simpang siur sana sini begitu. Yang bertanggung jawab di situ seharusnya kan Jokowi begitu. Ya kan, seorang presiden harus tahu begitu kan ya. Ya nanti kalau tidak tahu ini gimana gitu. Inilah salah satu pernyataan dari Kemenhub mengatakan bahwa Soleh mendesak Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta aparat pertahanan dan keamanan untuk mengambil langkah hukum ya dan penertiban. Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapapun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara, ujarnya. Nah, sedangkan Menteri Pertahanan Safri Samsudin menilai tanpa pengawasan kedaulatan ekonomi Indonesia dapat terancam dengan keberadaan bandara tersebut. Dia pun akan melaporkan temuan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan bahkan yang manajer dari PT Relation PT IMEP Dedi Kurniawan menjelaskan bahwa operasional bandara tersebut diketahui oleh Kementerian Perhubungan. Ya, bandara khusus IMEP tersebut ya terdaftar di Kemenhub, kata Dedi. Menurut Dedi, pengelolaan bandara khusus seperti bandara IMEP ya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pasal 247. Nah, apakah ini secara khusus begitu kan ya? Walaupun izinnya seperti itu, apakah masih banyak dari orang-orang asing yang masuk ke situ begitu? Kita tunggu saja begitu, karena nanti hasil investigasi dari Kemenhan begitu kan ya, temuannya seperti apa kita tunggu saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.